Meskipun Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tinggal menunggu waktu untuk ditandatangani Presiden atau berlaku otomatis 30 hari sejak disahkan DPR, gelombang unjuk rasa tak lantas surut. Selasa kemarin, gabungan buruh se-Jawa Barat kembali berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, untuk mendesak Presiden membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja dan sebagai gantinya mengeluarkan Perpu pembatalan. Di Jakarta, Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat dari luar daerah untuk tidak datang ke ibu kota guna berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang rencananya digelar hari ini oleh sejumlah kelompok di sekitar kawasan Istana dan Kompleks DPR. Demonstrasi menentang Omnibus Law masih akan berlanjut. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI juga telah berencana menggelar unjuk rasa besar-besaran di 24 provinsi dan 200 kabupaten kota pada 2 November mendatang. Aksi bertujuan mendesak Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja yang akan didaftarkan ke MK pada hari yang sama. Unjuk rasa tanggal 2 November rencananya akan dilanjutkan dengan demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota pada 9 dan 10 November mendatang. Tujuannya di Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara, kemudian pada tanggal 9 sampai 10 November tujuannya ada di DPR, dan di dua aksi nasional tersebut serempak 24 kabupaten kota, 24 provinsi, 200 kabupaten kota. Demikian, terima kasih. Pemerintah telah berulang kali menjelaskan tujuan dibuatnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja untuk menciptakan banyak lapangan kerja dan memperbaiki aturan birokrasi. Namun, kalangan pekerja, mahasiswa, dan sebagian kelompok sipil dan perorangan tetap bersuara lantang menentangnya. Di mata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli, unjuk rasa yang menimbulkan keos maupun wacana pembangkangan sipil yang disuarakan sejumlah kalangan mencerminkan ketidakpercayaan terhadap negara. Atau kalau nggak percaya lagi ke Mahkamah Konstitusi, berarti distrust for constitutional institutionnya. Ada distrust kepada seluruh negara, ke institusi negara. Apa Anda melihat, Pak Menteri, Bapak melihat ini sesuatu yang berbahaya? Bukan lagi berbahaya, ya, sangat mengerikan menurut saya. Ya, kita mengajar orang yang tidak banyak paham tentang undang-undang ini untuk melakukan ini kan elit aja. Tapi kita provokasi rakyat. Bukannya MK tidak dipercaya, sekarang ini sudah ada yang mengajukan juga bahkan sebelum diundangkan karena memang bisa. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ini bukan either or gitu. Jadi tidak memilih satu kemudian meniadakan yang lain. Tapi semua saluran untuk menyuarakan itu harus dicoba. Nah, terhadap MK memang ada kritik. Yang kami kritik adalah proses, kalau misalnya ujinya uji formil, uji proses legislasi yang sangat buruk sebenarnya. Itu dari 44 undang-undang yang pernah diuji formil, bukan material ya, itu belum pernah ada yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Makanya kemudian publik melihat ada jalan buntu seperti ini. Sebagian para penentang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja menerima atau menimbang opsi menempuh judicial review di Mahkamah Konstitusi. Namun sebagian lain memilih tetap berunjuk rasa dengan turun ke jalan karena menilai polemik Undang-Undang Cipta Kerja menemui jalan buntu. Seperti Anda misalnya menyerukan aksi untuk terus-menerus ke jalan, ini yang dicemaskan sebagai satu provokasi yang bisa menciptakan chaos. Nah, itu dia, maksud saya begini, turun ke jalan itu haknya orang. Dari tadi semua berdebat konstitusi, di konstitusi juga menjamin orang turun ke jalan itu boleh. Betul Pak Azhar, tetapi itu harus peaceful. Bisa Anda jamin itu peaceful, suatu freedom of expression. Tanpa peaceful dia itu akan menjadi chaos dan Anda tidak bisa jamin itu. Oleh karena untuk menjamin itu tanggung jawab negara menyediakan fasilitas ngejagain yang demo. Ya, kenapa orang yang demo harus dipaksa untuk membangun jaminan? Mereka lagi nuntut haknya dan semua koridornya jelas. Ada korlapnya, ada apanya. Makanya sekali-sekali ikut demo lah Pak. Omnibus Law telah menimbulkan polemik luas di tengah masyarakat. Menempuh judicial review di Mahkamah Konstitusi adalah jalan konstitusional yang bermartabat. Namun, tidak bersepakat maupun menyampaikan pendapat dengan berunjuk rasa secara damai juga hal yang dijamin oleh konstitusi. Tim Liputan Kompas TV. Ya, saudara, memang unjuk rasa untuk menentang atau menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tampaknya masih akan terus berlanjut atau berlangsung. Draftnya segera akan diundangkan
tinggal menunggu tanda tangan presiden atau akan otomatis berlaku tanpa tanda tangan presiden 30 hari sejak disahkan oleh DPR. Mengapa sampai saat ini banyak kalangan, terutama buruh dan elemen mahasiswa terus berunjuk rasa menentang Undang-Undang Cipta Kerja? Bagaimana kemudian menjamin agar unjuk rasa yang merupakan hak di dalam untuk rakyat dalam negara demokrasi bisa tetap berjalan dengan damai tanpa kekerasan? Bergabung secara daring tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden atau KSP, Bang Ali Mohtar Ngabalin, Deputi 7 BIN atau untuk bidang komunikasi dan informasi Badan Intelijen Negara, Pak Wawan Purwanto, serta analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mas Adi Prayitno. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mas Bayu, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Ini tamu-tamu tetap Sapa Indonesia Pagi, cuma sekarang kita harus daring. Biasanya kita ngopi bersama. Terima kasih, tapi tetap obrolannya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik di tengah pandemi. Saya mau ke Bang Ali dulu, mewakili keingintahuan rakyat begitu. Presiden akan tanda tangan memang kebetulan hari ini atau akan dibiarkan berlaku tanpa tanda tangan presiden? Bang Ali pasti tahu dong ini, Bang Ali? Ya, insya Allah Presiden akan tekan. Dan hari ini itu? Dengan izin Allah, tidak ada aral yang melintang. Karena kepastian pemerintah dan negara dalam menetapkan hal-hal yang terkait dengan mendatangkan manfaat untuk kepentingan orang banyak dan negara dan masa depan generasi itu adalah sesuatu yang pasti. Walaupun dan ada banyak juga yang masih menentang, termasuk hari ini elemen BEM seluruh Indonesia juga masih akan turun ke jalan menyuarakan penolakan. Bang Ali, Presiden tetap angkat tanda tangan. Iya, ini demonstrasi ini kan sesungguhnya adalah upaya mengekspresikan diri. Dan karena itu berkali-kali memang kita katakan supaya mereka harus segera mempersiapkan beberapa pointers atau masukan-masukan yang penting dalam rangka melengkapi apa yang menjadi pikir dan langkah-langkah para mahasiswa sebagai masyarakat terpelajar untuk dilengkapi dalam Perpres maupun PP. Itu logika yang paling normal gitu. Ya, baik Bang Ali. Terima kasih informasinya. Saya ke Mas Adi Prayitno. Saya kalau menyebut Mas Adi ini kalau untuk aksi-aksi mahasiswa, dia sebenarnya adalah kapten tidak bermain kalau dalam kesebelasan sepak bola. Mengapa saya katakan itu? Karena sebenarnya banyak informasi dari teman-teman mahasiswa yang Mas Adi ketahui karena juga berkecimpung di kampus kan, di UIN Syarif Hidayatullah. Mas Adi, ini kalau situasinya seperti ini, dapat keterangan dari Bang Ali bahwa Presiden tampaknya akan tetap tanda tangan. Aksi akan berlangsung hari ini dengan tetap suara yang sama. Sebenarnya mahasiswa kan kepinginnya tidak ditandatangani Presiden, keluar Perpu, Mas Adi. Ya, betul Mas Bayu, tapi ini kan barang sudah jadi, DPR dan pemerintah sudah mengesahkan undang-undang. Teman-teman mahasiswa sebenarnya tahu ini lebih cenderung akan disetujui oleh pemerintah ya, begitu? Itu otomatis Mas Bayu, teman-teman pasti tahu. Kalau sudah disetujui di DPR dan pemerintah, kecil kemungkinan ini tidak ditandatangani Presiden. Benar. Nah, yang saya selalu tekankan kepada mahasiswa itu, menjadi aktivis itu tidak bisa musiman. Hanya sekali muncul kalau ada isu-isu tertentu, seperti Undang-Undang Omnibus Law, ataupun revisi Undang-Undang KPK. Aktivis itu memang day to day. Kalau ada isu-isu yang terkait dengan rakyat, tidak berpihak untuk kepentingan umum, dia harus protes dan turun ke jalan. Ya. Itu bagian dari salah satu ekspresi. Ya. Ini adalah salah satu bentuk yang sebenarnya tidak harus dituhankan karena masih banyak upaya-upaya lain yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Dia harus melobi pimpinan DPR, melobi pimpinan fraksi, pimpinan dan elit-elit partai. Sekarang kan kanal proses demokratisasi kita cukup terbuka. Dulu demonstrasi adalah satu-satunya jalan, the one and only, untuk melakukan protes karena tidak ada saluran komunikasi politik dengan elit. Kalau saat ini misalnya dengan Pak Wawan gampang dicolek, dengan Bang Ali juga gampang dicolek, ngomong audiensi, sampaikan substansi-substansi yang kemudian dianggap bermasalah gitu ya dan merugikan masyarakat. Itu jauh lebih elegan dilakukan saat ini karena kondisinya sedang pandemi, Mas. Terus terang saya agak sedikit serem, ini bukan soal potensi kios, tapi soal penularan, soal kesehatan itu. Apalagi misalnya banyak demo yang dilakukan oleh mahasiswa sekalipun itu hanya sebatas ikut-ikutan. 1000 sekian halaman undang-undang ini bukan perkara gampang untuk dicerna. Saya kebetulan hampir 2 kali baca ini, nggak ngerti-ngerti amat gitu loh Mas Bayu. Artinya apa? Saya selalu bilang kepada aktivis, kepada mahasiswa,
Jadilah aktivis yang punya jati diri, punya mental model, yang Ya. segala sesuatunya itu di-create sendiri tanpa intervensi dengan orang lain. Oke. Kalaupun toh ada kesamaan isu, kesamaan motif, itu lain hal. Tapi jangan sampai gitu ya, demo yang kebetulan lillahi ta'ala ingin masuk surga itu justru ditunggangi, diprovokasi oleh kelompok-kelompok lain yang punya motif yang sebenarnya bukan hanya undang-undang Omnibus Law. Kalau sudah demo jalanan begini, Mas, di sini bukan hanya undang-undang Omnibus Law, mosi tidak percaya, cabut mandat akan muncul di teriakan. Mau muncul spanduk dan posternya begitu ya. Betul, Ya, itu yang kemudian dimengerti. sebenarnya menjadi persoalan yang cukup mengerikan. Ya. Ini yang saya khawatirkan kepada mahasiswa. Makanya dalam berbagai kesempatan saya selalu mengatakan demo itu butuh rasionalitas, demo itu butuh satu independensi, bukan hanya sekedar gelar spanduk dan orasi gitu ya. Ya, makanya Mas Adi juga dalam beberapa kesempatan selalu menitipkan agar mahasiswa rapatkan barisan dalam setiap melakukan aksi supaya tidak mudah disusupi, walaupun tidak gampang ini di lapangan ini dilakukan. Pak Wawan, bagaimana kemudian saya membayangkan begitu, kalau saya berada di posisi, tentu Pak Wawan tidak sendirian untuk menjaga keamanan. BIN berkoordinasi dengan banyak pihak, kepolisian dan juga TNI begitu. Iya. Beberapa kali tampaknya aspirasi ini bisa berjalan dengan baik begitu, terutama ketika mahasiswa turun ke jalan. Mereka bisa pulang pada waktunya, kalaupun harus diusir, diingatkan begitu bahasanya, mereka tetap bisa menunjukkan kami mahasiswa Indonesia yang bisa menyampaikan segala sesuatunya tanpa kericuhan. Dengan banyak massa seperti itu. Bagaimana ini kemudian bisa dijamin terus? Toh ini tetap mengundang kehati-hatian, kewaspadaan. Kalaupun saya tidak menyebutnya kekhawatiran dari masyarakat. Nah, ini unjuk rasa seperti ini kan belum tentu akan terus berakhir. Tanggal 9-10 buruh juga akan tetap turun ke jalan. Apapun yang sudah terjadi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Pak Wawan, bagaimana ini kemudian bisa dijamin oleh negara? Unjuk rasa tetap boleh berjalan dan tetap aman, tanpa aksi anarkis dan juga represif dari pihak keamanan atau negara. Pak Wawan. Ya, terima kasih. Saya ini kan mantan rektor juga ya. Ya. Rektor di Sekolah Tinggi Intelijen Negara memang. Setelah kedinasan gitu ya. Tapi intinya adalah saya membina begitu banyak taruna yang juga notabene ya sama dengan adik-adikku mahasiswa ini. Dan saya juga dosen di banyak tempat dan tentu saja saya juga berinteraksi langsung dengan adik-adik saya ini, adik-adik mahasiswa yang mereka juga sering dialog mengenai banyak hal terkait Undang-Undang Ciptaker ini. Demikian juga kemarin saya bicara dengan ulama-ulama muda di Bogor ya, di PKU Pendidikan Kader Ulama Muda, masih S1 sampai S3 masih ya. Dan di situ saya banyak menerima masukan dan saya juga memberikan masukan kepada mereka. Secara prinsip sebetulnya kita bisa bicara dan saya melihat adik-adik mahasiswa sebetulnya taat azas ya. Hanya kalau ada yang nyusup, ada yang melakukan langkah-langkah seperti itu ya jangan jangan mau diajak-ajak seperti itu karena ini kan pemikir intelek dan calon pemimpin masa depan. Nah, bagi yang kebetulan memang punya agenda lain yang dalam arti rusuh, kalau sudah menyiapkan batu ataupun juga senjata tajam ataupun bom molotov, itu persoalannya lain lagi ya. BIN tahu bahwa unjuk rasa dalam kaitan dengan menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini pasti ada yang ingin menyusupi. BIN tahu itu, Pak Wawan? Oh ya, tahu. Dan kami juga deketi ya di sekolah-sekolah dari SMK, dari STM, kemudian juga ada yang dari SMP. Kami bicara dengan para kepala sekolah, kami bicara juga dengan komite sekolah ya, kami banyak hal yang kami bicarakan dan alhamdulillah sama-sama lah memberikan masukan dan mereka juga mengajak untuk anak-anak yang kebetulan bersekolah di situ. Kan kita sudah tahu nih sekolah yang langganan demo, kita kan sudah tahu itu data-datanya, kemudian kita deketi mereka termasuk adik-adik ini kan kebanyakan mereka nggak ngerti urusannya mengenai undang-undang itu. Di antara mereka juga dari orang tua khususnya yang tergabung di komite sekolah juga sudah sepakat untuk memberitahu ini anak-anaknya, anak-anak didik ya, kita didik, kemudian juga
kerjasama dengan Dignas ya, dan supaya ini kan sinergi lah. Boleh demo, tidak masalah, silahkan. Tapi yang catatannya tadi, kalau dia melakukan pelanggaran, ini kan ya kalau terjadi pemidanaan ya jangan lantas mereka cengeng gitu ya, kan banyak juga yang ditangkap kemudian nangis, kemudian merengek ingin. Rupanya ini yang kita ingin ada dialog baik dengan orang tua, sekolah, Dignas maupun juga dengan komite. Ya, saya juga komite, saya ini komite di sejumlah sekolah. Sehingga saya merasakan itu. Saya deketi juga OSIS, saya deketi juga adik-adik yang dari korlas-korlas itu untuk berpikir kembali. Kalau mereka ikut terbawa emosi, lantas menyerang, lantas pidana, juga saya sampaikan, Anda kalau sampai seperti itu harus gagah. Artinya ini jangan menjadi cengeng kalau misalnya lantas dijatuhi hukuman, karena Anda sudah tahu, sudah saya ingatkan juga bahwa ini mengandung risiko andai kata Anda anarkis. Kalau baik-baik saja, tidak ada masalah. Begitu. Nah, betul Pak Wawan. Pak Wawan, berkaitan dengan unjuk rasa hari ini, juga akan atau BIN mengetahuikah bahwa ada potensi ini akan disusupi sehingga akan terjadi kericuhan atau aksi anarkis pada hari ini? Oh, potensi ada, dan kita makanya tadi saya bilang kita deketi dari mereka-mereka. Juga adik-adik mahasiswa yang kemarin itu ikut langganan menyerang, kita juga dekati mereka. Kita kan kenal ya, kita masuk ke sana, dan saya bicara yang juga suka bikin kegaduhan di medsos juga sudah kita ajak bicara. Jadi ini antisipasinya adalah mendekati tokoh-tokoh tersebut supaya kemudian tidak melakukan lagi apa yang kemarin agak sedikit melanggar, begitu ya? Karena anarko itu kan mereka ada yang adminnya itu. Admin anarko itu kan, adminnya kebetulan sudah diamankan ya di pihak kepolisian. Tapi kemudian ada yang istilahnya yang berpengaruh lah. Yang berpengaruh di kelompok itu juga kita deketi, kita ajak bicara untuk mereka tetap menggunakan pola-pola yang tidak melanggar. Dan mereka juga saya sampaikan bahwa ini juga akan ada ancaman undang-undang ITE kalau mereka di medsos itu ada ujaran kebencian, ada adu domba sara, ini saya selalu ingatkan dengan maksud supaya sebelum itu terjadi lebih baik mereka ngerem daripada nanti sudah terjadi lantas mereka ada ancaman hukuman. Kan menurut saya itu lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Sebagian besar diantaranya mengerti mana itu, maka kita turun dari hati ke hati, D per D, kami datang siang malam kepada mereka, dari komunikasi baik terbuka maupun yang tertutup kita lakukan. Intinya adalah ini negeri kita, kita sendiri yang ngatur, kita yang membuat dan mentaatinya. Oleh karenanya, kalau misalnya mereka itu tidak setuju, silakan dengan cara konstitusional lewat Mahkamah Konstitusi. Terbayang upaya untuk mencegah dengan cara mendekati seperti ini yang dilakukan BIN. Saya sedikit ke Mas Adi. Mas Adi, singkat saja. Kalau ada, sebenarnya kan teman-teman mahasiswa tahu, ini pasti disetujui lah. Pemerintah dan DPR memang sudah sepakat begitu. Sebenarnya apa yang ada di benak dan hati teman-teman mahasiswa terhadap Presiden Jokowi, terhadap DPR begitu. Sebenarnya kan mereka ingin berdialog. Saya hampir sulit melihat dialog di lapangan terjadi ketika beberapa kali unjuk rasa. Memang bisa dihitung dengan jari. Tapi mungkin ini yang diperlukan atau seperti apa sebenarnya? Sekali lagi mahasiswa tahu sebenarnya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini pasti akan diberlakukan oleh pemerintah dan DPR. Mas Adi. Ya, kalau saya sederhana, kalau saya aktivis, saya akan terus advokasi undang-undang yang dianggap merugikan ini, Mas Bayu ya. Advokasi politik itu bisa berupa kebijakan ataupun kepada basis-basis grassroots di bawah untuk memberikan satu penyadaran bahwa undang-undang ini berpihak atau tidak kepada rakyat. Itu yang saya bilang bahwa menjadi aktivis itu butuh basis rasionalitas, bukan kaleng-kaleng, hanya ikut-ikutan atau karena diprovokasi pada yang lainnya. Ke depan, karena upaya-upaya prosedur konstitusional cukup tersedia, gugat juga misalnya mahasiswa ini ke Mahkamah Konstitusi, datangi juga KSP, datangin juga teman-teman BIN, datangin juga pimpinan-pimpinan fraksi dan partai politik, ajak diskusi, ajak dialog untuk soal berdialog. Positioning. Betul, ajak dialog gitu, elit-elit pemangku kepentingan di negara ini soal positioning politik yang dimiliki oleh mahasiswa.
jangan-jangan memang basis argumentasi mahasiswa ini gampang dipatahkan. Karena mereka ini tidak detail dan tidak terlampau mengerti sebenarnya. Isu-isu yang ada. Jangan sampai kemudian tidak siap ketika diajak untuk berdiskusi berdialog. Kalau melihat kecenderungan undang-undang Omnibus Law, sekalipun belum ditandatangani oleh Presiden, ini kan sebenarnya pertarungan antara berbagai mazhab ekonomi misalnya. Ada yang liberal, ada neoklasik gitu, ada yang agak sedikit kiri dan seterusnya. Kalau teman-teman mahasiswa kan perspektifnya pasti agak kiri, neo-Marxis atau Marxism. Yang dimana distribusi keadilan itu memang harus ada intervensi negara. Tapi ada juga yang menginginkan bahwa soal-soal bidang usaha dan ketenagakerjaan itu dikelola oleh pasar seluas-luasnya tanpa intervensi negara. Ini kan soal mazhab cara berpikir aja. Tidak perlu dibentur-benturkan dan seterusnya. Jadi ini yang saya sebut bahwa menjadi aktivis itu harus punya daya tahan politik yang cukup luar biasa. Tidak bisa simsalabim, tidak bisa kun fayakun, sekali demo harus jadi. Salah alamat itu, Mas. Perjuangan belum berakhir, begitu. Betul. Jadi setelah Omnibus Law ini disahkan, kawal terus. Kawal terus sampai titik darah penghabisan. Kira-kira begitu. Dan ingat, yang demo ke DPR kalau sehari 2 hari ini, itu mendemo tempat kosong karena DPR-nya sedang reses gitu ya. Demo aja ketua-ketua umum partainya, datangi mereka, ajak diskusi. Karena disitulah sebenarnya tempat keputusan politik itu diputuskan. Karena DPR ini adalah petugas-petugas partai. Jadi demonya itu bukan hanya istana, bukan hanya DPR, tapi sentrum-sentrum tempat elit-elit politik menentukan kebijakan politik itu. Parpol, Mas. Bang Ali, saya pernah melihat dan kemudian menghadirkannya juga untuk pemirsa Sapa Indonesia di media. Presiden mengajak dialog perwakilan dari buruh, begitu. Tapi saya belum lihat perwakilan dari mahasiswa diajak berdialog oleh Pak Jokowi yang terkenal jago berdialog dengan siapapun, termasuk dengan pedagang di Solo, pedagang pasar di DKI Jakarta. Kapan ini terjadi? Atau ini mungkin juga terjadi, Bang Ali? Ya, kalau Pak Presiden itu kan karakternya sangat terbuka, kemudian bisa berdialog dengan siapa saja, apalagi dengan mahasiswa. Seringkali para petani, ya, mereka yang mendapat korban dari sebuah kezaliman atas hak-hak tanah mereka berdemonstrasi di depan istana. Kalau pas Bapak Presiden di tempat, beberapa kali kami komunikasikan, beberapa kali kami fasilitasi dan Bapak Presiden panggil dan berdialog dengan mereka dari Lampung, dari Kalimantan, dari beberapa tempat yang lain. Jadi saya kira Mas Bayu, bagi Presiden Joko Widodo sangat terbuka, kemudian elegan untuk bisa menemani siapa saja berdialog, apalagi mahasiswa. Makanya ketika saya ditanya oleh banyak wartawan tentang kemungkinan apakah Presiden bisa berjumpa dengan mahasiswa, tidak ada yang mustahil. Yang bisa memprediksi jalan pikiran dan sikap yang Bapak Presiden lakukan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beliau sendiri, Mas Bayu. Tetapi dari perilaku dan bisikan dari Bang Ali juga berpengaruh tampaknya. Allahumma amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat di Istana Negara dan tingkat Bapak Presiden. Baik, kita akan jeda dulu untuk kemudian melihat. Tampaknya setelah ini jalan dari teman-teman dari berbagai elemen, mahasiswa maupun buruh, untuk melihat dan mengawal Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah ke Mahkamah Konstitusi. Saya ingin kemudian melihat juga peluang-peluang seperti ini dilakukan oleh mahasiswa dan juga bagaimana pemerintah menyikapi hal ini. Sambil unjuk rasa tampaknya Pak Wawan masih akan terus berlangsung. Bagaimana kemudian situasi keamanannya ini bisa menenangkan juga bagi masyarakat banyak. Ekonomi harus tetap berjalan. Usai jeda kita bahas ini.